Ya, let's talk about leadership, Kang. Jadi, ya tadi, contextual intelligence ini in terms of leadership Akang di perusahaan ya. What's the difference gitu? Setelah Akang pulang, apa sih yang Akang coba aplikasikan dalam hal kepemimpinan dalam organisasi gitu ya? Karena yang sering saya diskusi sama Kang Shoki itu kan tentang leadership is about mobilizing people gitu kan. Inspiring people, mengajak orang bergerak, dan saya cukup senang gitu ya ketika Kang Shoki memimpin, menyaksikan Akang rapat bersama tim, how you inspire others untuk bisa stretching, untuk tumbuh bersama dan mau menggerakkan bisnis ini bersama-sama gitu. Apakah ada approach yang cukup unik dari Akang? Mungkin jawabannya susah ya, kayak you did it naturally gitu. Tapi if you could reflect, what's difference gitu setelah Akang pulang, how you mobilize people, how you show your leadership in your organization. Saya percaya every person tuh punya their own interest. Yeah. And people will move if they have skin in the game. Okay. Orang akan tergerak kalau dia juga ada kepentingan yang sama di situ. Majority of people, they don't even know their motivation, motivasi mereka apa. Tugas pemimpin itu adalah mencari tahu motivasi apa yang ada di dalam diri setiap team members. Makanya saya nggak baper kalau ada yang resign. Kalau ada orang yang resign, berarti purpose, the company purpose dengan purpose dia punya nggak align. Kita ngasih beasiswa ke hampir 100 karyawan S2. Oke. Nggak ada ikatan dinas satupun. Wah, saya dikritisi. Kalau nggak ada ikatan dinas, sayang dong uang perusahaan. Iya. Gimana kita ngitung return of investment-nya nih? Gitu. Tapi dari hampir 100 karyawan yang kita kasih beasiswa S2, cuma 1 yang resign. Oke. Sampai sekarang. Artinya, dan itu pun belum. Ya. Baru ngajuin aja dia mau resign. Iya. Nah, poinnya adalah sebetulnya yang harus kita gali, kita nggak bisa egois kalau our interest is the most important. Seolah-olah begini, lo udah gue bayar tiap bulan gajian, now do everything I ask you. Oh, nggak bisa begitu. That's not how you move people. Kita ngegaji orang itu cuma buat orang tuh datang ngisi absen, kayak gitu, ya kan? Tapi they need something else to work hard. They must have purpose. Nah, I always push one of the purpose in life itu adalah growth. Gitu. Jadi kita mayoritas kalau kita lihat lulusan-lulusan yang kesini bukan universitas-universitas yang top notch. Gitu. Even in Indonesia ya? Even in Indonesia. Mayoritas swasta lah yang masuk ke kita. Makanya kita bikin corporate university. Kita bikin growth. Personal growth development program mereka itu terencana lah. Terencana. Tapi poinnya adalah sebetulnya kembali lagi ke poin leadership. Jadi leadership ini saya belajar dari Profesor Heifetz. Ini kalau tanya what I learned from Harvard, this is one of dia legendary leadership professor, Profesor Heifetz, ada bukunya. Kayak kelasnya dia itu selalu oversubscribe. Lebih banyak yang minat daripada kursi yang tersedia. Gitu, Heifetz ini. Dan Heifetz ini punya murid-murid. Nah, saya tuh belajarnya juga sama muridnya Heifetz. Dia belajar tentang leadership ada 2. Ada technical leadership, ada adaptive leadership. Technical leadership itu kalau ditanya misalnya bagaimana cara mengatasi climate change. Maka jawabannya itu harus mempromosikan electric vehicle, renewable energy, very technical. Tapi kalau ngomongin adaptive leadership ini, kita berbicara tentang get things done. Gimana? Apa itu get things done? Misal, sebentar, renewable matters. Kita semua tahu renewable energy penting. Tapi kira-kira kepentingan siapa sih yang terancam? Kalau kita promoting renewable energy, bagaimana kita memitigasinya? Oh, itu nggak gampang. Yang susah itu stakeholder management. Itu adaptive leadership. Nah, Indonesia kekurangan adaptive leaders. Kita punya banyak technical leader. Nggak dibilang banyak enggak lah, tapi kita komentator harusnya begini, harusnya begitu tuh banyak. Dan MBA itu banyak mengejarkan technical ya, Kang. MBA itu banyak operation, marketing. Betul. Orang banyak misalnya sekarang mengkritisi, Bahlil. Bahlil katanya cuma lulusan sekolah tinggi dari Papua.
tapi lebih hebat dari Tom Lembong yang lulusan Harvard misalnya seperti itu. Tapi menurut saya Pak Bahlil ini memiliki adaptive leadership yang sangat baik. Mungkin dari aspek technical leader, bagaimana membuka investasi, orang mempertanyakan. Tapi Pak Bahlil bisa jadi dia bisa nge-handle all stakeholders really well. Sampai bisa diangkat jadi ketum Golkar loh. Kayak itu partai paling teknokratik gitu kan. Perusahaan TBK kan, Golkar itu kayak perusahaan TBK gitu. Pengusaha semua isinya. Isinya pengusaha semua. Dia bisa jadi ketua umum. Get things done-nya itu ya. Dia bisa get things done. Gitu. Nggak peduli mungkin dia caranya benar atau caranya kurang pas gitu ya. Tapi dia bisa mengelola stakeholder dengan sangat baik. Adaptive leadership ini nggak banyak. Itulah kenapa orang kan mungkin bingung ya. Di Pak Jokowi, Pak Bahlil ini kepake banget. Sama Pak Prabowo juga kepake gitu. The same thing with Pak Luhut. Orang kalau melihat Pak Luhut secara objektif, you can tell he has a very strong leadership in terms of adaptive leadership. Dia bukan orang yang technical leaders, tapi dia dikelilingi oleh orang-orang yang jago secara teknis dan dia bisa menggerakkan orang. Pak Luhut ini jago ngegerakin orang. You can tell. Nah, Indonesia tuh kekurangan tuh orang-orang seperti Pak Luhut, Pak Bahlil gitu. Give me small example tentang adaptive leadership di konteks perusahaan, Kang, ya, yang akan hadapi sekarang. Bagaimana sih sebetulnya banyak masalah-masalah di perusahaan yang the bottlenecking-nya itu adalah dengan adaptive approach, bukan dengan technical approach gitu. Betul. Misal kita mengurus perizinan misalnya ngurus perizinan. Oh ini tuh susah. Atau bikin program produk baru. Orang pintar datang dengan konsep business plan ini tuh tidak mungkin, itu berat, harus ada ini, harus ada itu, harus dia dengan komentar ini harusnya mengolah dengan baik. Nah, ada orang yang satu lagi masuk, akhirnya kita copot sebagai project manager, kita ganti dengan project manager yang baru. Project manager yang baru ini nggak fancy, nggak terlalu banyak ngomong, nggak kritis, nggak terlihat agresif, intelek, biasa aja. Tapi tahu-tahu kerjaan beres. Saya lihat, kenapa tiba-tiba kerjaannya beres? Oh, kalau cuman sama si X, caranya gini aja. Jadi alih-alih dia mikirin, wah ini berat, ini susah, teori, karena harus ada ini, harus ada ini. Nah, this guy, dia dengan segala keterbatasannya fokus pada apa yang bisa kita lakukan dengan segala constraint yang ada. Sementara this smart guy, dia tuh kayak bisa aja nih kita achieve banyak hal, tapi terlalu banyak hambatan nih, susah nih. Nah, gitu kan. This another guy, ya udah kan kita resource cuma punya segini. Gimana cara kita ngeberesin? Dan beres. Gitu, dan beres. Gitu. Karena kita ngebangun rumah sakit juga dengan modal seadanya kan. Ada investor masuk, ada lagi satu investor masuk, ada lagi satu lagi investor masuk, gitu kan. Kemudian sekolah sama juga kan, ada orang tua percaya segala macam. Itu kan dimulai dari hal kecil, bukan yang kemudian saya punya ratusan miliar untuk bikin rumah sakit. Ya begitu mulainya gitu. Oke, menarik, Kang. Sebenarnya masih banyak bahasannya, Kang. Tapi waktu kita terbatas, sebenarnya udah 2 jam ya. 2 jam nih. 1 jam loh, 1 jam setengah. 2 pertanyaan lagi, Kang. Kakak tadi cerita tentang bagaimana di satu sisi kita pesimis dengan masalah-masalah yang ada terus di Indonesia gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita kalau ngelihat adik-adik kita, kalau kita melihat generasi kita, ada kok optimisme gitu ya. So, what do you see in the short term, mungkin 2025 outlook lah ya. Banyak PPN 12% lah gitu ya. Terus isu-isu koruptor boleh mengembalikan uang lah. Banyak sesuatu yang kita tuh mengutuki gitu kan. So how do you see 2025 outlook in the short term? But let's link it with 2045 Indonesia gitu. Bisa nggak sih dengan segala masalah ini kita mencapai sesuatu yang indah itu, escape from middle income trap, growth 8%, or mencapai status negara maju gitu. So let's start with 2025 outlook. What do you see and how it extrapolate in the long term gitu? First 2025 is gonna be extremely tough. Really? Extremely tough. From my point of view.
fiscal space kita terbatas. I can tell very technical macroeconomics things yang mungkin mayoritas dari teman-teman juga kayak ini apa gitu. Tapi intinya adalah it's gonna be very very tough. Especially For everyone. for everyone, especially for entrepreneurs. Oke. Sekarang begini, tadi baca berita Makari mem-PHK 5% karyawan, setara dengan 70 orang. Belum Traveloka, belum Tokopedia, Belum tekstil. belum tekstil. Jadi sekarang PHK ini bukan cuman di dunia kerja yang membutuhkan low skill, tapi even high skill juga pada PHK besar-besaran. Orang kan kerja di Traveloka, Tokopedia, bukan orang yang lulusan kampus biasa aja kan. High skill, Mereka very tuh high skill worker ini. Dulu waktu kuliahnya elitis tuh, Yes. ya kan? Mungkin mahasiswa berprestasi dari top universitas di Indonesia, bisa Sebagian bekerja S2 ke luar negeri. yang lulusan dari luar negeri, bahkan mungkin MBA dari Oxford, Cambridge, tapi kena PHK juga. Jadi that's the reality of what happened. Sekarang begini, high skill worker aja di PHK. Imagine fresh graduate di Indonesia. Ya. Gimana you mau kerja? Lu berkompetisi dengan orang yang baru di PHK. Dari sekarang ini, saya katakanlah saya buka lowongan kerja. Kira-kira saya nge-hire orang yang fresh graduate nggak jelas skillnya, bukan nggak jelas lah, belum teruji ya. dengan yang baru di PHK dari big corporate yang kita udah tahu nih kompetensinya bagus kan. Ya. Sesusah itu competing Ya. in workforce in Indonesia right now. Setiap tahun ada 3 juta angkatan kerja baru kan. That's tough, man. That's tough. Oke. Karena gini, setiap tahun itu 1,4 juta lulusan S1 every year. Dan mereka berkompetisi itu bukan dengan sesama mereka, tapi mereka berkompetisi dengan yang tahun kemarin belum dapat kerja dan yang di PHK. Oke. Gitu. That's tough. Okay. Jadi kalau you ask me 2025, it freaks me out. I myself very stressful. Facing 2025. Kayak mood tuh gampang ke-trigger juga akhirnya gitu kalau kita lagi rapat bisnis plan gitu kan. But saya selalu percaya in every difficulties there is an opportunity. The ease ya. Pasti ada peluangnya. How we optimize opportunity? First, as a leader we need to be humble. Yang kedua adalah we need to understand that our people itu our resources. Jadi saya nggak pernah merasa I have to solve all the problem. Saya punya 1.000. Saya sekarang tuh karyawan kita 2.000. 2.000 ya. Kebayang nggak? Saya punya 2.000 kepala to solve my problems. Pertanyaan berikutnya kan, how I mobilize them to optimizing their ideas. Kayak gitu. Balik lagi akhirnya ke leadership. Pada akhirnya yang akan memenangkan di 2025 harus strong leadership. Ujungnya ke leadership ya Kang? Ujungnya ke leadership. Karena masalah tahun 2025 terlalu besar untuk diselesaikan oleh satu orang. I cannot solve it myself. Gitu. Oke. Extrapolate it into ke 2045 Kang. Maksudnya dengan segala kepesimisan tadi ya ada optimisme bahwa kita semua dengan leadership yang kuat, organisasi bisa bertumbuh. Tapi naik kelas, escape from middle income trap, growth 6, 7, even 8% consistently in 20 years. How do you see it? 0 to 10. If you ask how confident I am bahwa Indonesia akan jadi negara maju, kalau skornya 0 sampai 10, 3. Dibilang pesimis, ya dibilang optimis enggak, dibilang pesimis ya enggak terlalu juga, tapi pesimis yes. Tapi here's the thing, if you ask me, what is the probability I am as a Telkom University graduate dengan 90.000 alumni bisa bikin rumah sakit dan masuk Harvard? Mungkin probability-nya almost zero. Apalagi ditanyanya dulu waktu pertama kali lulus gitu ya. Exactly. Karena 90.000 alumni tuh Telkom dari sejak berdiri 90.000 alumni nggak ada yang masuk ke Harvard. Bukan mereka nggak bisa, saya yakin nggak ada yang daftar. Mungkin kalau mereka daftar mereka masuk, masalahnya nggak ada yang daftar aja. Kan gitu. Jadi I think let's not talk about probability of or confidence, tapi kita fokus what can we do now to make it true. Kalau forecastingnya jelek, let's do what we can control to create a change in the directory.
in the trajectory gitu. Jadi gimana trajektorinya itu berubah. Kayak begitu. We focus on what we can do. Saya cuma lulusan Telkom. Gitu kan. Gimana sih kok bisa bikin rumah sakit yang kompleks? Gitu kan, bikin hotel aja susah, gimana bikin rumah sakit kan gitu. Ya, instead of focus on how difficult it is, which is extremely difficult, running hospitals, what I'm focused in what next. Jadi langkah terdekat apa yang saya lakukan? Oh ini. Jadi kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dalam waktu 5, 6, 12 bulan ke depan aja. Kita fokus aja ke situ. Nanti akan ketemu jalannya. Allah tuh maha baik. Saya yakin Allah akan kasih jalan kepada orang yang mau bekerja keras. Gitu. Toh pemilik rezeki, takdir semuanya juga Allah yang ngasih rezeki kan. Jadi filosofinya menarik ya, kayak end game, yes, this important. Meninggal mau seperti apa, tapi kenapa podcast ini judulnya What's Next? Karena let's talk about the low hanging fruitnya gitu ya. What's next gitu. Betul. So the next question, what's next kan? Mari kita bicara education dulu ya. Untuk rumah sakit, healthcare kita di podcast lain ya. So about education, tadi akan jadi dosen, akan mengajari growth mindset di company, masuk ke bisnis Creativa Global, sekolah. So what's next for the education? Kalau ada mahasiswa saya bisa masuk Harvard atau Ivy League, I'm more than happy. Oke. Itu what's next. Creativa Global School, kita fokus not to the institution. Tentu kita punya business plan dari institution, membangun 10 sekolah dalam sekian tahun, sekian ratus siswa, gitu kan. Biayanya harus affordable, tapi nggak murahan, misalnya gitu. That's the business plan part. Tapi objektif is anak-anak ini ngomong, berdebat, berdiskusi dalam bahasa Inggris dan argumentasinya kuat, nggak receh. They are very critically smart, tapi mereka ethical. Ada orang yang kritis tapi nggak ethical. Tapi critically smart but ethical in English and engaging and persuasive. And that's it. Kalau lulusan Creativa Global School bisa seperti itu, mission accomplished. That's it. Nah, tinggal kan organisasinya harus gimana ya? Kita adaptif aja. Jadi jangan fokus sama kurikulumnya apa. Fokus pada outcome. Cara bisa macam-macam. Gitu. Oke. Makasih banyak Kang Syauqi. Gak kerasa ini ya, sejam setengah lebih kita sudah berbincang. Jadi di What's Next ini akhirnya terjawab di akhir podcast kita, dan kita akan bertemu lagi dalam podcast selanjutnya. Ini belum selesai karena kita belum mengulik tentang healthcare industry dan rumah sakit di Jawa Barat dan Indonesia ini. Siap. Makasih banyak Kang Syauqi. Terima kasih buat para pendengar. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Yorga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.